Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita kemarin telah hatam kitab Manhajus Sawi yang dikarang oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Sekarang akan saya buka kitab Mukasyafatul Qulub yang dikarang oleh Hujjatul Islam Sayyidina Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Jadi salah satu daripada kitabnya beliau adalah Mukasyafatul Qulub, menjelaskan tentang alamul ghuyub, yaitu yang menjelaskan tentang ilmu-ilmu gaib. Mukasyafah itu artinya terbukanya penghalang. Jadi ada mukasyafah, ada musyahadah. Mukasyafah terbukanya penghalang antara sesama makhluk, adapun musyahadah terbukanya penghalang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ghazali, beliau adalah seorang imam di dalam dunia tasawuf. Beliau orang soleh, orang yang dimuliakan oleh Allah, bahkan salah satu yang sangat dibanggakan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Sebagaimana diceritakan bahwasanya Sayyiduna Al-Imam Asy-Syaikh Abil Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu, beliau di dalam mimpinya beliau bermimpi bahwasanya Rasulullah SAW sedang berbicara dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Allah Musa alaihissalam berkata, "Wahai Muhammad, apakah betul engkau pernah berkata ulama ummati kal anbiya Bani Israel? Apakah engkau pernah berkata bahwasanya ulama dari kalangan umatmu itu bagaikan nabi-nabi dari kalangan Bani Israel?" Kata Rasulullah, "Iya betul. Ulama dari kalangan umatku adalah bagaikan nabi dari kalangan Bani Israel." Nabi Allah Musa pun berkata, ini dalam mimpinya Syekh Hasan Syadzili, "Coba aku mau lihat seperti apa sih umatmu itu yang katanya kealiman dan kepintarannya itu sama seperti nabi-nabi dari kalangan Bani Israel." Nabi Muhammad memanggil Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Dipanggil Al-Imam Ghazali. Dipanggil Al-Imam Ghazali, Nabi Musa nanya, "Siapa kau punya nama?" Dijawab oleh Imam Ghazali, "Ana Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali." Jadi Al-Ghazali itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Al-Ghazali itu adalah laqab yang dinisbatkan dari tempat tinggal beliau, yaitu daerah Ghazal. Akan tetapi dibantah dalam kitab Syiarul A'lam An-Nubala. Al-Imam Az-Zahabi mengatakan, "Aku telah mencari satu tempat yang namanya Ghazal, tidak ada tempat namanya Ghazal. Di daerah Khurasan sana tidak ada tempat namanya Ghazal." Jadi yang betul, laqab Al-Ghazali itu adalah nisbat atau penyandaran daripada gelar Al-Ghazali, itu adalah dari keluarga beliau. Ghazal yaitu tukang sol sepatu. Jadi ayah beliau, kakek beliau, paman beliau itu tukang sol sepatu. Ini Imam Ghazali ayahnya bukan ulama. Ayahnya Imam Ghazali bukan ulama. Ada kan orang yang imam, ibn imam, ibn imam, ibn imam. Dianya imam, bapaknya imam, kakeknya imam, terus. Dianya alim, kakeknya alim. Imam Ghazali ayahnya bukan orang alim. Ayahnya Imam Ghazali tukang sol sepatu, saudara-saudara. Tetapi kenapa memiliki seorang anak seperti Imam Ghazali jadi ulama besar? Karena apa? Karena beliau sangat-sangat cinta kepada ulama. Jadi dalam riwayat diceritakan ayahnya Imam Ghazali itu setiap hari datang bawa makanan kepada ulama, datang bawakan makanan. Ada ulama didatengin bawain makanan. Jadi karena kecintaannya yang besar kepada ulama, Allah jadikan anaknya seorang ulama besar. Makanya dikatakan oleh para ulama salaf, jikalau kalian tidak bisa menjadi ulama, kalian bukan orang alim, tapi kalian cinta kepada orang alim, kalian cinta kepada orang alim, kalian cinta kepada orang soleh, maka akan Allah jadikan anak-anak kalian, kalau bukan anak-anak kalian, salah satu daripada cucu kalian akan dijadikan ulama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Imam Ghazali. Ayahnya Imam Ghazali bukan ulama, ayahnya beliau tukang sol sepatu. Akan tetapi karena kecintaannya kepada ulama, perhatiannya kepada ulama,
pedulinya kepada ulama, Allah jadikan anaknya seorang ulama besar. Jadi dalam kitab Syiarul A'lam An-Nubala dijelaskan bahwasanya laqab Al-Ghazali, gelar Al-Ghazali itu adalah nisbat penyandarannya daripada pekerjaan keluarga beliau, yaitu Ghazal atau tukang sol. Akhirnya beliau jawab, ana Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kata Nabi Musa, hei ya Rasulullah, ini yang kamu bilang pinter. Aku tanya kepada dia siapa dia punya nama, dia jawab dia bawa nama bapaknya, dia bawa nama kakeknya. Kalau dia pinter cukup dia jawab ana Muhammad, karena saya tanya namanya, bukan nanya siapa namamu, siapa nama bapakmu, siapa nama kakekmu. Aku tanya namamu, bukan nama bapak, bukan nama kakek. Jadi cukup kau jawab. Tanya, ente siapa? Ana Bahar. Harusnya begitu saja. Ente siapa? Ana Ali. Tidak usah. Ana Bahar bin Fulan bin Fulan bin Fulan. Ana Ali bin Fulan bin Fulan bin Fulan. Akhirnya kata Imam Ghazali, ya Rasulullah izinkan aku menjawab. Izinkan oleh Rasulullah. Dijawab oleh Nabi oleh Imam Ghazali. Wahai Nabi Musa kalimullah. Ada itu ayat di Al-Quran cuma Nabi. Allah pernah bertanya kepadamu, apa yang ada di tanganmu? Engkau jawab, ya Allah ini tongkat. Tongkat ini untuk aku berjalan, untuk menginikan badanku, untuk menumpuk badanku. Tongkat ini untuk aku mengembala, untuk memukul hewan gembalaanku. Harusnya ketika Allah tanya, wahai Musa, apa yang ada di tanganmu? Cukup kau jawab tongkat. Karena Allah tanya, apa yang ada di tanganmu? Bukan kau gunakan untuk apa itu barang. Sama seperti aku tadi. Aku jawab dengan jawaban yang panjang. Kenapa kau jawab dengan jawaban yang panjang? Padahal harusnya cukup kau jawab, ini tongkat. Nggak usah kau bilang, tongkat ini untuk ini, tongkat ini untuk ini, tongkat ini untuk ini. Kata Nabi Musa, ya aku jawab dengan jawaban yang panjang. Biar aku punya waktu yang lama untuk bercakap-cakap dengan Allah, agar semakin mendapatkan banyak keberkahan dan rahmat dari Allah. Bisa dijawab, begitu juga aku. Aku jawab dengan jawaban yang panjang agar mendapatkan keberkahan darimu yang telah mendapatkan banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru diakui akan kepintaran dan kealiman daripada umat Nabi Muhammad. Imam Ghazali radhiyallahu anhu, salah satu kebanggaan yang selalu dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ghazali, salah satu kitab beliau yang masyhur adalah Ihya Ulumuddin A'jabatuz Zaman. Itu kitab udah seluruh dunia, bahkan bukan hanya dipakai oleh umat Islam saja. Itu kitab bukan cuma dipakai oleh umat Islam, bahkan orang Kristen, orang Yahudi, orang Katolik, orang nggak punya Tuhan pun baca itu kitab Ihya Ulumuddin, karena begitu luar biasa itu kitab Ihya Ulumuddin. Sudah diartikan ratusan dengan ratusan bahasa. Ada yang diartikan pakai bahasa Spanyol, pakai bahasa ini, pakai bahasa ini, pakai bahasa ini. Karena begitu luar biasa hebatnya kitab Imam Ghazali Ihya Ulumuddin. Makanya dikatakan Ummahatuddin Arba. Pokok-pokoknya agama itu ada 4. Fil fikih Minhajut Talibin Al-Imam Nawawi. Di dalam ilmu fikih, pokok agama terdapat di dalam kitab Minhajut Talibin Al-Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Kitab Minhaj ini banyak syarahnya. Ada Tuhfatul Muhtaj Ibnu Hajar Al-Haytami, ada Nihayatul Muhtaj, dan banyak lagi. Itu di fikih. Bukhari, Muslim fil hadis. Pokok-pokok ilmu agama dalam ilmu hadis ada dalam kitab Bukhari Muslim. Tafsir Ma'alimut Tanzil Al-Imam Baghawi fit tafsir. Dalam kitab tafsir pokok agama ada dalam kitab Ma'alimut Tanzil Al-Imam Baghawi. Ihya Ulumuddin lil Imam Ghazali fil Raghaib. Kitab Ihya Ulumuddin dalam ilmu tasawuf, pokok-pokok agama berada dalam situ. Sampai-sampai disampaikan, apabila andaikan Al-Quran tidak turun, andaikan Al-Quran tidak turun, Ihya Ulumuddin cukup menggantikan posisi Al-Quran. Sampai segitu saking hebatnya kitab Imam Ghazali ya Ihya Ulumuddin. Tapi orang-orang Wahabi mereka menolak itu. Mereka bilang, oh itu maudhu, banyak hadis-hadis palsu di situ. Ini goblok, mereka nggak tahu kalau Imam Ghazali itu dulu
kalau mau narok hadis di kitab Ihya'nya itu dicium dulu hadis. Kalau wangi baru beliau taruh di kitab Ihya. Itu Imam Ghazali. Dulu pernah ada yang tidak suka dengan kitab Ihya'nya beliau, namanya Abil Hasan Ibn Harzahan. Gak suka dengan kitab Ihya Imam Ghazali. Dia bilang sama murid-muridnya, ente semua cari kitab Ihya, besok hari Jumat babi sholat kita bakar bareng-bareng, kita bakar rame-rame. Belum sampai hari Jumat, malam Jumatnya itu ini Ibn Harzahan mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad. Mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad. Ada Rasulullah, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, ada Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali dalam mimpinya Ibn Harzahan, ya Rasulullah, ini orangnya. Dia menfitnah kitabku ini ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau memang aku salah, aku akan bertobat. Tapi kalau aku betul, kalau aku benar, kalau kitabku benar, kitabku betul, aku meminta hakku darinya ya Rasulullah. Dilihat oleh Nabi.